pernah kepikiran punya istri 1, 2, 3, 4. Kalau Nagita mah gue menikah lagi, dia boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Anda serius apa bohongan sih? Serius, tapi kan sekarang nih, semenjak tahun 2020, menurut gua nih, lo sekarang di zona yang udah nyaman dan bagus banget. Karena kayak, sorry to say ya, banyak gosip-gosip yang udah nggak menimpa lo lagi sama Nagita. Maksudnya, lo juga kelihatan sekarang lo tenang bersama dengan keluarga lo. Kenapa? Lo capek? Udah capek dengan keberingasan, kegilaan lo? enggak juga, gue mah kalau digosip-gosipin mah kalau gue mah nggak pernah ngambil pusing sih dari dulu. Lo sekarang lo sendiri bilang, gua mah sekarang fokus sama bini gua. Fokus bukan sama bini, fokus bukan sama bini. Fokus kalau sama bini itu memang bukan kita fokus, tapi memang harus, itu memang udah kewajiban kita. Kadang kan orang ya, kadang gue nih di TV, misalnya gini, gue di TV sama di kehidupan nyata kan sebenarnya juga Beda. nggak sama, Iya. beda. Gue di acara Facebooker sama di acara dahsyat kan beda, Iya, maksudnya nggak setiap gue ini, tapi kan kalau itu kan sebenarnya mah hanya bumbu-bumbu aja, tapi gue orang nggak pernah mengambil pusing akan hal itu. Kalau gue sekarang fokusnya, gue sekarang lagi mau mempersiapkan sesuatu yang memang untuk lebih baik, untuk istri, untuk anak, dan untuk legacy gue gitu. Itu lagi fokusnya ke situ. Jadinya Terus sekarang ngomong legacy lo. bukan peninggalan lo. Keren nggak, Bang? Keren lo. Tapi apa yang menurut lo bisa lo bertahan 5 tahun menikah? Karena banyak banget orang sebenarnya prediksi pernikahan kalian tuh kayaknya nggak sampai 2 tahun. Banyak banget yang prediksi. Tapi sampai 5 tahun loh, Kak. And I think it looks stronger now. karena gue yakin kalau gue menikah, bukannya gue kabur. Ya, ini kan ucapan. Ya tapi gue gak yakin kalau gue nikah, ya udah untuk sekali seumur hidup. Makanya itu, gue percaya sama istri gue, kalau gue mendingan dia tahu lah buruk-buruknya gue. Ya lo ngomong apa Ngomong aja, Ya. kalau dia, tapi gue kan hati kecil gue gini, ya gak ada yang mau bercerai. Lo nggak takut bini lo tekanan batin kalau lo buka semuanya gitu? Mendingan, Karena banyak loh lakinya yang pada kebelingeran, bini yang sakit lama-lama gitu loh. bahagia itu gak ada yang instan. Contohnya kita sebagai orang tua, Iya. kita ngerawat anak kita dari bayi, dari kecil kan susah. Apalagi seorang ibu, apalagi sih saya. Ini lo kelewatan lo Oprah Winfrey lagi. Ya guys tuh, diurusin suaminya diurusin. Kebahagiaan tuh gak ada yang instan. Gue setuju. Sama suami istri nih. Iya, setuju gue. Kadang kan kita waktu pacaran kan, kalau apalagi mau gigi kan gak ada pacarannya. Iya, Orang cepet pacaran banget. yang 10 tahun aja bisa menikah, cerai dalam waktu berapa lama. Kayak contoh kita ngurus anak, ngurus perempuan apalagi ya. Anak gue udah jadi bapak kan, gue tau lu ngurusin anak lu dari melahirkan, sakit nggak melahirkan? Iya. Sakit. Menyusui sakit nggak? Sakit. Jadi rumah tangga juga seperti itu menurut Ngurus anak sakit sampai akhirnya anak lu udah besar nanti, ada hasilnya. itu adalah hasilnya sama dengan Rumah tangga. pernikahan. Kita pertama-tama mendingan sakit dulu. itu mungkin ada, sedih itu akan ada, bahagia itu akan semuanya. Tapi sakit dan sedihnya di dua belah pihak, Pak, satu pihak doang. Loh, kalau misalnya Gigi nggak bahagia sama gua, dia pasti akan udah meninggalkan gua. Kalau misalnya nanya, kalau misalnya kan orang apa yang kadang kita lihat, kan nggak seperti yang kita rasain. Nagita itu wanita yang pintar, yang cerdas. Itu yang tadi gue bilang Nah, kalau Nagita memang nggak bahagia sama gue, pasti dia udah nggak akan sama gue. Ngapain dia bertahan sama gue? Kan ada juga cewek-cewek yang istri yang sebenarnya dia bahagia sih relatif ya, tapi karena memang cinta dan dia berkorban demi suaminya. Menurut lo sama halnya dengan gue. Kalau setiap kali permasalahan yang timbul dalam suami istri, kadang suami yang sakit, kadang istrinya sakit, sama halnya mungkin karena ini, kalau dalam hal ini, karena gue kan memang image playboy, apa laki lebih apa. Tapi kadang juga Nagita, dia istri yang baik, tapi Nagita pun bukan istri yang sempurna. Sama halnya dengan gue. Gue adalah seorang suami, mungkin kelihatannya hebat begini, gue juga bukan laki-laki yang. Jadi gue dan Nagita adalah kedua insan yang tidak sempurna. Menjadi suami dan istri belum menjadi yang sempurna, tetapi kita mencoba menjadi sempurna untuk kita berdua, bukan untuk orang lain, untuk Rafathar aja. Jadi hidup kita itu sebenarnya untuk gue, Gigi, dan Rafathar. Kalau untuk cintanya kita, tapi karena kita adalah artis, punya apa namanya, punya tanggung jawab ke sana, tapi nggak 100% kita curahkan semua gitu. Keren nggak gua? Keren loh, makan lu ntar kelihatan bohong kan lu.
Jadi plan lo apa? 5 tahun ke depan lo ngelihatnya lo sama Nagita tuh akan seperti apa? Anak dong, pasti dong. Kan juga lagi pengen banget punya anak lagi. Nambah anak dari Gigi, jangan dari yang lain. Ya kan? Kok nggak lo pelan sih? Kencang deh, enggak. Kalau Nagita mah gue menikah lagi dia boleh-boleh aja. Anda serius apa bohongan sih? Serius, tapi kan gue nggak mau. Karena ya udah sekarang gue pengen hidup buat anak gue aja. Mudah-mudahan punya anak lagi. Sama juga. Tadi serius kalau lo mau menikah lagi terus lo ngomong jujur, Gigi pasti boleh. Boleh, kenapa enggak? Tapi kan kalau kita udah mengerti artinya hidup ya ngapain udah. Itu juga Nagita juga sampai ngerti kok, ya udahlah, takdir sama Allah mah. Kalau yang terbaik dari Allah untuk kita ya berarti yang terbaik. Gigi ngomong gitu. Ya dia harus ikhlas. Aku pun ikhlas sama-sama. Tapi bisa jadi lo nya yang nggak mau. Ya ngapain? Kenapa? Udahlah, kita hidup bahagia buat anak kita, punya anak lagi itu akan jauh lebih baik. Gitu. Ya mungkin di agama gue sebenarnya kan menikah kan boleh, ya. tapi kalau gue pribadi, gue bukan yang berkata tidak, ya. tapi gue sih sampai saat ini ya, untuk saat ini enggak. Tapi kemarin-kemarin sempat kepikiran wajar, gue pernah kepikiran punya istri 1, 2, 3, 4. Kemudian seiring berjalan waktu, pemikiran semua itu kan akan berganti dengan proses pendewasaannya kita, gitu. Dan juga tergantung tujuan kita apa. Ya mungkin tujuan hidup kita dulu masih belum jelas, tapi saat kita udah jelas kan kita akan bisa menentukan. Sekarang Raffi Ahmad tujuannya apa sih hidupnya? Selain nyenangin Rafathar, of course. Bikin legacy dengan Rans Entertainment, oke. Kalau itu kan untuk, tapi kalau gue sendiri mah nggak tahu, gue mau orang yang jalanin aja. Lu orangnya go with the flow ya, santai aja. Nggak ada sesuatu yang harus dikejar-kejar banget. Yang pasti ya tanggung jawab kita aja ya, sama keluarga, sama anak, sama orang-orang yang udah mempercayakan kita di tanggung jawab itu. Are you happy now? Happy dong. Lebih happy daripada sebelumnya? Lebih happy sekarang? Gua punya target harus lebih happy dari masa yang udah kita lewatin. Karena kan tadi gue bilang kan, berapa tahun yang lalu sebelum lo nikah sama Gigi, kita lagi ngobrol di Facebooker, lo bilang sama gue, you're not happy, you weren't happy at that time. Sampai akhirnya salah, gue akuin ngomong itu gue salah, karena gue tidak bersyukur. Gue kaget lo ngomong gitu. Tapi saat kita udah bersyukur, makanya gue pernah ada masalah, gue pernah begini, gue pernah begitu, dari hal yang buruk sampai hal yang terbaik, masalah gue. Ternyata yang terburuk sekalipun, gue nggak boleh menyesali, tapi kita bersyukur, karena itu kita diingetin untuk menjadi ada di sini. Tapi intinya gitu sih, kalau memang kita ikhlas dan bersyukur, udah sih nggak ada sesuatu hal yang gimana sih. Oke. Tadi gue nanya juga di pertanyaan ke Gigi, kalau menurut lo apa di diri Gigi yang bikin lo benar-benar akhirnya membuat dia the only one in your life? Karena kan lo punya offer banyak sebetulnya. Nah sebenarnya Gigi itu karena gue sama Gigi kita bisa sama-sama saling mengerti dan menerima. Gue pun banyak kok keselnya sama Gigi. Pastilah. Banyak, Gigi pun banyak. Tapi kita berdua ya udah saling menerima, saling mengerti. Jadi kita selalu bercermin. Kadang gue suka bilang sama Gigi, kalau kamu salah, itu bukan salah kamu, ada salah aku juga. Kalau aku salah, itu berarti bukan salah aku juga, ada salah kamu juga. Jadi kita kalau punya perasaan begitu, jadi kita kenapa ya kok bini gue gini? Oh berarti mungkin gue sebagai suami berarti samanya dengan halnya anak kita nih. Si Rafathar kalau sampai begini begitu, ini berarti karena orang tuanya kan pasti akan begitu. Sama halnya, jadi impact-nya, ya. Jadi sama, gue tuh menanamkan nama istri sama anak gue. Kalau family, keluarga sebelum anak gue sampai nikah ya, kalau dia nanti udah nikah, udah punya kehidupan baru, selama dia sudah tidak menjadi tanggung jawab gue lagi, ya dia punya own ini sendiri. Tapi selama gue, Gigi sama Rafathar, kita masih bareng-bareng, kesalahan dari bertiga dari kami, itu adalah kesalahan salah satu yang sama dari kita gitu. Jadi termasuk di awal-awal tahun-tahun mungkin sebelumnya kayak lu digosipin sama apa, kan Gigi pasti kan di forwardin orang, nonton di TV. Tapi dia kuat ya. I mean like she's staying there. Dia menetap gitu loh. Dengerin apa segala macam, nonton lu di TV yang petakilan lah, apalah. Yang diakun tuh guanya yang hebat. Gue bukan sombong. Enggak dong, Bini lu dong yang hebat. Lu petakilan, lu digosipin apa segala macam, ya terlepas dari itu nggak tahu benar nggak tahu salah ya gitu loh. Gue yang hebat. Kenapa gue yang hebat? Sebuah rumah tangga itu nakodanya adalah seorang suami.
retaknya hancurnya rumah tangga, mau si istri yang salah atau suami yang salah, Tetap leader. yang disalahkan adalah seorang suaminya. Saat gue salah dari melakukan hal yang terkecil atau terbesar, Oke. gimana kita sebagai kepala rumah tangga bisa mengeksplain kepada Istri lo. makmum kita. Sama halnya dengan seorang istri. Kalau sampai istri kita melakukan kesalahan ataupun apapun itu, yang salah kan gue, kenapa gue nggak bisa jaga dia? Gitu. Jadi kalau sama, menurut gue juga. Tapi kenapa gue bilang gue hebat? Bukan gue sombong, Bukan enggak. sombong, Tapi ya. maksudnya gue bisa bangga sama diri gue sendiri. Di dalam rumah tangga ini gue seenggaknya tuh sedikit belajar banyak, udah bisa menjadi imam lah buat istri gue. Iya. Salahnya gue, baiknya gue bisa share semuanya sama dia. Maksudnya Istri lo bisa terbuka ya? pola yang gue bikin ternyata gue nggak salah nih sebagai suami. Iya. Di luar gue memang gue banyak salahnya, gue banyak ininya. Iya. Tapi gue yakin di luar sana lebih banyak kok yang brengsek dari gue. Oh, Lebih banyak yes. yang bajingan Iya. dari gue, lebih banyak. Tapi Dan belum tentu terbuka juga. belum tentu terbuka juga. Iya. Tapi gue bisa terbuka sama istri gue, nggak apa-apa. Jadi ya udah, kan gue udah memilih Nagita nih. Tapi bukan berarti gue semena-mena. Iya, jangan seenaknya juga. Bukannya deh. kita semena-mena, enggak. Tapi gue bicara ini, ya ini gue gitu, sama bukan gue semena-mena. Gue nggak ini, nggak kayak gitu. Tapi kan cara ngomongnya juga. Tapi gue yakin kalau gue sebagai suami Iya. salah atau keliru, tapi pasti Nagita udah meninggalkan gue gitu. Jadi gue bisa bangganya tuh. Dia stay karena menurut lo masih di jalan yang track yang benar. Bener, gue nggak, iya kadang gue sebagai manusia, tapi kan Gue gue yakin udah gue belain. bukan sebagai manusia kan kadang kita juga ada Iya, luput iya. dari kesalahannya, tapi ya gue bisa explain sama dia semuanya. Oke, jadi kalau misalnya ngelihat ke belakang, ada nggak things that you regret the most yang pernah terjadi antara lo sama Gigi, yang lo sesali? Gak ada yang gue Oh. sesalin sama sekali, Sama karena sekali. nggak ada. Kenapa? Karena apapun itu yang ada di belakang gue, Even kesalahan terbesar yang pernah lo lakuin ke dia, nggak ada. enggak? Kesalahan terbesar, kesalahan terkecil tuh menurut gue ya salah. Mau besar mau kecil tetap aja salah. Tetap aja salah, tapi Ya. kan tergantung kita bisa menerimanya atau tidak. Yang kecil bisa jadi besar, yang besar bisa jadi kecil. Ya. Tapi nggak ada sedikit pun ataupun satu pun yang gue sesalin dalam hidup gue atas kesalahan-kesalahan gue. Karena gue bisa begini karena atas kesalahan-kesalahan gue ataupun pembelajaran-pembelajaran gue yang lalu. Lo setuju nggak kesalahan apapun yang lo lakuin di belakang, tapi membuat lo berdua jadi lebih kuat? Pasti dong. So gue bilang sama Gigi, seenggaknya ada aku. Anggaplah aku nggak ngasih bahagia sama kamu. Jangankan aku kasih bahagia sama kamu, gue kasih air mata aja ke lu, harusnya lu bersyukur. Karena seenggaknya, nah kita tuh kan hidupnya lempeng. Ya, lurus Dari aja. air mata yang gue kasih sama lu, itu tuh bisa jadi sesuatu yang Warna dalam kehidupan. warna dalam kehidupannya dia. Emang iya bener. Ya, lo Seenggaknya enak, dari lo. emang. Enggak, ini serius loh. Buat perempuan-perempuan ini Oke. bukannya apa-apa. Ini serius ya, aja bercanda. Bukan. Apa? Apalagi dari suamimu gitu. Ini kan aku salah. Tapi gue minta maaf. Pasti. Sorry, abis lo minta maaf, lo nyesel nggak sih ya sebenarnya? Enggak ada yang pernah gue sesalin. Enggak, maksudnya lo menyesali nggak cuma sekedar lip service ngomong doang? Enggak ada yang pernah gue sesalin. Dalam hidup gue enggak ada yang pernah gue sesalin. Selagi memang di jalan Tuhan dan di jalan Allah gue benar. Kecuali gue melakukan hal itu, gue membunuh, Iya, off track. gue menipu, gue yang memang di luar agama gue nih. Tapi kalau masih di dalam agama gue, keliru ataupun hilaf, gue nggak pernah menyesali akan hal itu sama sekali. Yang ada gue malah berterima kasih sama semua masalah gue, sehingga gue menjadi lebih dewasa. Sengaja juga sama Gigi, ya sengaja kan kalau kamu nangis, sengaja kamu jadi wanita yang lebih kuat. Kamu bisa jadi wanita yang, loh, Nagita tuh naif banget. Nagita tuh naif banget, sengaja kamu jadi lebih tahu. Sama halnya aku pun jadi lebih peka sama kamu, seenggaknya gitu. Jadi gue sama Gigi nggak pernah ada yang gue sesalin. Gue juga nanya sama Gigi, pernah nggak ada yang lu sesalin dari gue? Nggak ada. Dia bilang nggak ada. Tapi kan lo misalnya ada bandel-bandelnya cowok nih, tapi kalau bini lo yang ngelakuin itu, lo bisa nggak Mungkin, cope with that? mungkin. Lo bisa memaafkan dan Mungkin. melupakan nggak? Mungkin karena tergantung tujuan gue ya. Kan tujuan gue sama Nagita, sekarang gue sama Nagita sama Rafathar ya, buat keluarga. Ya udah gue pengen ini, ya udah deh. Jangankan istri gue, ibu gue sendiri aja mungkin keadaan dia hilaf atau apa, mungkin bisa melukai hati gue. Mungkin bisa melakukan hal semua manusia, mau ibu kita sendiri, mau anak kita sendiri, darah daging nih, ibu sama anak, bisa aja tanpa dia sadari melukai hati kita. Apalagi istri Bagi kita. suami istri, ya. Jadi tergantung kitanya aja, tergantung tujuan kita apa.
tergantung kita yang mau memaafkan atau enggak gitu. Luar biasa. Keren gue Keren, sekarang keren. Asal bener-bener ya, thank you ya, udah deh. Udah dong. Ya, Lu mau tanya apa lagi? Udah lama, udah setengah jam ini. Udah. Oke, last message terakhir buat orang yang nge-YouTube juga dan segala macam. Kan sekarang tuh nge-YouTube tuh susah. Iya nggak sih, lo ngerasa nggak sih? Sekarang itu nge-YouTube tuh nge-vlog susah gitu. Banyak orang yang kadang-kadang menghalalkan berbagai cara yang sebetulnya secara kemanusiaan juga mereka tahu ngaco tapi di-upload juga. Buat lo pribadi, masukan lo buat Gen Z dan Gen Y, anak-anak muda. Duh, kalau masukan gue apa ya? Masukan gue sih, ya kalau mau bikin konten, ya tetap kan kita, apapun itu kan. Mungkin karena kita tuh seringnya nonton YouTube kan dari Amerika. Ya. Itu kan kultur dan lain-lain kan berbeda. Betul. Mungkin buat orang Amerika, bukan Iya. buat orang sana ya biasa Kayak aja. kemarin yang jual keperawanan kan kata Dedi sebenarnya di luar negeri udah pernah dilakuin dan it's fine, nggak ada masalah gitu. Tapi kan beda pada saat dilakuin di Indonesia gitu. Mungkin. Mhm. Tapi intinya adalah karena tergantung kita kiblatnya. Tapi ya kitanya harus punya remnya sendiri. Karena kan kita tinggalnya di Indonesia gitu. Iya. Kalau kita tinggal di luar negeri ya mungkin yang lo lakuin juga bisa sah-sah Kalau lo aja. nyari-nyari konten terus kayak itu capek nggak sih kadang-kadang? Nah itu dia, gue tuh nggak pernah. Lo planning nggak gitu? Lo planning nggak? Oh besok gue mau bikin apa? Jadi apa? Kayak tadi nih gue ketemu lu, udah deh. Ya udah gue bikin aja, nanti gue tinggal sambung-sambungin. Jadi sama sebenarnya gini, lu percaya nggak percaya ya? Iya. Bedanya YouTube deh sama Instagram Iya, nih. iya. Kalau digital kan sebenarnya personal. Iya. Contoh orang, ya tergantung ya, misalnya gini. Karena YouTube-nya misalnya namanya Melanie Ricardo Iya, atau iya. Rans Entertainment. Iya. Bukan satu perusahaan gitu. Iya. Saya Melanie Ricardo, dia akan nge-subscribe lo, dia akan like lo, dia akan suka sama lo karena elunya. Karena si pribadi ini. Karena si pribadinya, Iya. makanya lakukanlah dengan hati apa yang lo mau. Exactly. Jangan orang ngeprank ikutan ngeprank, Jangan. orang setan ikutan setan. Ya, kalau mau ikut hanya mau ngeramaikan sesekali dua Iya, kali, iya. it's okay. Tapi Iya. kembali lagi, intinya adalah harus punya jati diri dan core masing-masing. Lo harus punya menu sendiri gitu. Bener, kayak Baim, sama gua mau Baim misalnya, gua Iya. temenan baik sama dia. Iya. Dia gua family, dia family. Iya. Tapi Sebenarnya kan hampir sama ya. Iya, tapi dia ternyata Baim tuh sosial eksperimen. Iya. Lu Tapi nggak kayak gitu? Kalau gua mungkin lebih senangnya karena gua temennya lebih banyak dari Baim, semua artis gua bisa datengin. Iya, lu bisa collab sama. Tapi kadang juga Baim bisa lakukan hal seperti gue pun Iya. bisa lakuin ke Baim. Seperti Baim, gue bisa sosial eksperimen. Tapi kan core kita yang masing-masing nggak dilupain. Yang paling penting ya itu dia, jati diri dan core-nya. Itu aja sih. Tapi ya sama, inget ya, kita kan budayanya di Indonesia. Iya. Jadi kita tetap Nggak semua budaya nggak luar bisa lo semuanya. terapin. Betul. Gitu sih girls and boys. Makasih ya. Sama-sama ya. Gue tau lu capek sebenernya. Terima kasih. Thanks ya guys. Aku sudah datang ke rumah Sultan, diberikan mie ayam Mie ayam. abang dan juga donat dari Bu Gigi ya guys. Semoga selalu barokah ya. Amin. Selalu ya. Amin. Salam buat Hotman Paris. Ini buat Tyson kayak buat Toto Tyson belum pulang-pulang. Cok lo. Kayaknya udah nikah lagi di bilang sana. Kak, buat lo, bilang subscribe gitu. Subscribe Melanie Ricardo.